Oke, bismillah. Ini aku mau ngasih panduan. Ini projectnya udah selesai untuk to-do listnya. Ini home-nya, ini ada tombol add. Nah, di sini nanti masukin datanya, misalnya to-do app cam. Nah, di sini ada, tinggal diklik aja, nanti mau pilih tanggalnya berapa. Oke. Kemudian timelinenya juga, time-nya maksudnya. Nah, tinggal klik aja. Kemudian lokasinya, misalnya ini Palembang misalnya. Oke. Kemudian ada prioritasnya. Ini ada 3 pilihan, aku kasih sangat penting, penting, biasa. Nah, kalau ini kita klik. Oke, kita simpan. Oke, udah ada. Dan kita buat lagi belajar, misalnya belajar React Native. Oke, ini kita misalnya Prabu Muli. Nah, select optionnya kita pilih sekarang, mungkin penting dulu ya, kita ganti, kita simpan. Oke, kita buat satu lagi untuk yang biasanya, misalnya belajar bersama. Nah, kita masukin misalnya Yogyakarta misalnya. Dan prioritasnya kita pilih biasa. Oke, kita simpan. Nah, sekarang udah ada 3. Jadi ini merah ini sangat penting, orange ini penting, kemudian biasanya itu hijau. Oke. Nah, ini kalau kita close, datanya itu tetap ada karena ini tersimpan ke dalam HP. Datanya itu tersimpan dalam HP. Nah, oke. Kemudian untuk checklistnya tinggal diklik aja. Oke. Nah, kalau kita close di sini, maka datanya itu terupdate terakhir sekali kita melakukan edit. Nah, ini kalau udah ada kan. Kalau ini juga kita centang, ini juga kita centang. Oke. Kalau kita close lagi, oke. Nah, kemudian ini bagaimana untuk menghapusnya? Untuk menghapusnya ini bisa diklik, tapi ini aku tambahkan long phrase. Jadi tekan lama di bagian sini, nah maka dia akan terhapus. Sama ini juga, tekan lama maka dia akan terhapus, tekan lama maka dia hapus. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk loginnya itu belum bisa, udah coba karena masih ada masalah di Firebase nya. Dia belum dapat atau belum nemu kode yang benar. Itu ketika masukin nomor telepon, kita klik submit, dia tuh ngirim kode. Nah, itu belum ketemu. Udah ada kodenya, cuma masih error, nggak mau dikirim. Oke. Langkah yang awal pertama, buat projectnya nanti masnya, kemudian install library yang kita gunakan. Kita lihat di sini package.json yang kita gunakan di sini ada. Ini aku jelaskan secara urutannya. Pertama, install dulu React Navigation-nya ini. Nanti masnya bisa cek di sini, ya, React Navigation ya. Nah, di sini nanti mas tinggal ikutin aja panduan di sini bagaimana install awalnya nih. Nah, kemudian yang itu React Navigation Stack ininya, nanti masnya bisa ikutin di sini. Nah, ini saya installnya. Kemudian untuk nah, untuk variables out ini dilupakan aja karena ini untuk kemarin ngetes untuk login fontnya. Nah, kemudian kita cek ke aplikasinya. Nah, untuk menampilkan ini kan
pilih tanggal sama time-nya ini menggunakan library dari ini Reactive Date Picker. Nah ini nanti diinstal aja, tinggal dicari aja Reactive Date Picker, diinstal. Kemudian untuk menampilkan ini select option, ini menggunakan library ini Reactive Select Drop Down seperti ini. Oke, itu library yang aku gunakan di dalam aplikasi ini. Kemudian kita masuk ke dalam file home. Oke, kita close dulu. Nah strukturnya ada aku buat satu folder src, kemudian ada 3 folder utama, komponen daemon. Komponen ini sebenarnya nggak digunakan, jadi bisa dihapus saja. Jadi ada 2 kalau lebih, itu container sama root. Nah di rootnya seperti ini, kodenya seperti ini. Import dulu stacknya, kemudian import komponen, screen apa aja yang mau dijadikan ada efek stacknya. Nah nanti tinggal masnya ikutin aja seperti ini. Jadi sini ada nih stacknya. Nah setelah itu di FJS nya masnya rubah seperti ini aja, rubah seperti ini, dan import root yang kita buat sini. Nah rootnya kemudian kita panggil di dalam sini, dibungkus dengan navigation container. Nah ini untuk perimplementasian itunya apa navigationnya. Kemudian kita masuk ke bagian folder containernya. Yang pertama kan home dulu nih. Nah home-nya ya, di home-nya ini import ini date picker, select drum, sama async storage yang kita gunakan packetnya tadi. Async storage ini digunakan untuk menyimpan data tadi yang kita input tadi. Sini kan ada datanya. Nah gitu, kita input. Kemudian di sini ada state-nya ya, state login. Nah ini state to do yang untuk nyimpan data, to do ini untuk nyimpan data yang muncul sini tadi. Ada ID, ada modal ini untuk ngecek apakah modelnya itu true atau false. Kalau true nanti nampil. Jadi ketika aku klik add ini, menampilkan halaman untuk add-nya itu menggunakan modal. Ini ada title, deadline, alarm, sama lokasi. Nah ini untuk generate nanti data objeknya nanti. Nah ini ada komponen daemon. Ini penyimpanan, ngecek apakah data sebelum itu udah ada atau belum di async storage-nya. Nah ini untuk function untuk ngelist yang ini, nanti ada data sini, di sini pakai math. Nah ini dia kalau untuk delete-nya nih long phrase, nanti ini long phrase tadi makin tadi lama. Nah kemudian di sini ada juga untuk update-nya. Untuk dia manggil function update, nanti aku jelaskan. Nah nanti ini kalau checklistnya itu false maka nampilkan ini, kalau dia true menampilkan yang satunya ini. Nah di sini nampilin value alarmnya, deadline-nya. Nah ini untuk update-nya dulu. Nah ini delete-nya tadi kan di atas tadi kan manggil delete kan. Nah ini, nah delete-nya seperti ini codingannya. Dia menerima parameter ID, kemudian di filter ID yang ada di dalam data yang dalam objek, kalau tidak sama dengan ID yang diklik di input di sini maka dia disimpan. Kalau ID-nya sama itu dia dihapus. Nah itu maksudnya di filter. Kemudian baru dia disimpan lagi ke dalam async storage agar nanti ketika aplikasinya di close datanya itu masih ada. Nah untuk update-nya ini yang dikirim tuh checklistnya sama ID. Nah dia ngecek nanti kalau ID-nya itu sama maka data sebelum itu diambil, dimasukkan lagi data sebelumnya, kemudian checklistnya itu dirubah.
dirubah menjadi kesebalikan dari nilai awalnya. Kalau nilai awalnya true maka menjadi false, kalau nilai awalnya false maka menjadi true. Nanti baru datanya itu variable datanya kita simpan ke data to dos, sama setelah itu kita simpan lagi ke dalam Access storage. Nah ini biar datanya itu tetap terupdate ketika aplikasinya itu udah di close. Oke, ini untuk nge-save-nya. Setelah tadi ini codingan modelnya. Nah modelnya ya kurang lebih seperti ini. Nanti tinggal dibacain nanti tag inputnya untuk masukkan tugas ini, kemudian ini untuk deadline-nya. Nah menggunakan date picker, dia itu ketika dia diklik, nah ini tanggalnya ngambil get tanggal sama get bulan, kemudian get tahunnya. Nanti ketika dia diklik, nilai of deadline ini awalnya false menjadi true, maka date picker-nya akan nampil. Itu nanti di sini modenya tanggal, maka nampil itu tanggal aja. Nah kalau nyalainnya sama konsepnya, cuman ini modenya itu time, makanya nampil itu jamnya aja, kita milih jamnya tadi. Nah di sini karena di library-nya ini di dalam sini dia tuh kalau jamnya atau menitnya itu satu angka, misalnya jam 7:03, maka itu 7.23. Nah biar ada kosongnya aku beri pakai operator ternary. Kalau kurang dari 10 maka aku tambahkan angka 0 di depannya. Nah seperti ini. Makanya di sini nanti ini muncul 08. Nah kalau hasilnya itu 8.246 itu 0 itu enggak ada. Nah karena ngikutin desanya, berarti aku kasihkan logik seperti ini. Setelah itu ya kalau untuk selectnya, ini select drone. Nah kalau selectnya ini seperti ini codingannya. Aku ikutin aja parameter yang ada di dokumentasinya. Nah datanya itu dari mana? Datanya itu ngambil dari this state data list. Nah di state data list ini format datanya itu array seperti ini, datanya array. Nanti kalau masnya mau nambahin ya tinggal mas tambahin di sini aja, masnya apa gitu. Oke, itu untuk kalau itu. Nah untuk yang ini add-nya nggak kepake sebenarnya, nggak kepake. Ini dia bos saja. Login OTP ini juga nggak kepake. Di sini error karena tadi kita kepake di sini add-nya nih. Oke, kurang lebih seperti itu untuk aplikasinya. Nanti source code-nya aku kirim juga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.